Ya teman-teman semua, balik di Kapia News, masih bahas kasus Subang. Pak Yosya mungkin mutlak ya untuk dihukum ya. Ya mungkin bisa mengajukan juga hak kasasi segala macam, mengajukan ke Mahkamah Agung gitu kan ya. Ya namun pengacara sendiri juga udah dicabut kan kayak gitu. Kecuali ya sudah menetapkan pengacaranya ya, mungkin nanti akan yang lebih hebat gitu dari Pak Rohman gitu kan ya. Ya pertanyaannya itu sama ya pasti ya, gua maupun dari teman-teman semua pengawal Subang, bagaimana nasib Bu Minarji dan Abi kan kayak gitu. Ya itu masih bergantung dengan Pak Yosef jika sudah menyerah, artinya sudah tidak ada lagi pembelaan dari pengacara, atau nanti mungkin ada pengacara baru yang lebih hebat gitu kan ya. Itulah pilihan kedua atau dua pilihan ya, menyerah atau mendapatkan pengacara yang lebih hebat gitu ya. Jika menyerah artinya ya tidak perlu kasasi segala macam ya teman-teman. Namun jika belum menyerah ya ini masih panjang ceritanya gitu. Orang misalkan saya seperti Sambo gitu kan ya, walaupun sama kan, Sambo kan bahkan ya, Sambo itu kan dihukum mati teman-teman. Kalau dibilang hukuman mati sudah tidak ada ya, Sambo masih ada gitu. Sampai sekarang hukuman mati sebenarnya masih ada gitu ya. Dan sekarang mungkin diperlakukannya untuk teroris kali ya, yang pantas gitu kan ya. Dan di sini Sambo itu pada saat itu sama seperti Pak Yosef, ditolak gitu kan ya untuk bandingnya. Namun kasasinya diterima ya teman-teman, Mahkamah Agung. Akhirnya dari Mahkamah Agung memutuskan bahwa Sambo itu dihukum hanya seumur hidup gitu, tidak dihukum mati. Nah, nanti kita lihat ya apakah Pak Yosef perjalanan seperti itu atau enggak gitu kan ya. Kalau dibebaskan juga sepertinya berdasarkan bukti yang ada sangat terlihat tidak bisa ya teman-teman, kecuali ada bukti kuat yang benar-benar bisa membebaskan Pak Yosef. Di sini simpelnya seperti ini ya, Pak Yosef sudah dihukum, ditetapkan, bandingnya juga ditolak. Artinya apa? Ini adalah pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama gitu kan ya. Artinya Pak Yosef bab 1 sudah kelar, diakui bersalah. Artinya kalau Pak Yosef diakui bersalah, ini kan dilakukan bersama-sama gitu kan ya. Dinyatakan bahwasanya bersalah, artinya pernyataan dari Danu ini mutlak benar adanya gitu. Jika pernyataan Danu mutlak benar adanya, Danu tidak menyebutkan Pak Yosef doang. Danu menyebutkan Bumin, Argi, dan Abi gitu. Artinya apa? Jika pernyataan Danu ini benar adanya, sudah disetujui oleh hakim, dan berdasarkan bukti yang ada Pak Yosef bersalah, artinya tersangka lain juga mutlak terbukti bersalah ya teman-teman. Tinggal bagaimana para penyidik dan nanti dari para jaksa bisa mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Walau bagaimanapun mereka sudah terbukti berencana ya. Walaupun sudah terbukti berencana, ini dihitungnya per orang ya teman-teman. Dihitungnya per orang, dimana semuanya harus terbukti satu persatu. Namun bagaimana caranya bisa terbukti satu persatu gitu kan ya. Berarti dari penyidik, dari jasa penuntut umum, artinya butuh bukti juga, butuh bukti tambahan gitu kan ya. Makanya di sini Polda Jabar juga sedang mengusut ya tentang OOJ ini gitu, dan juga yayasan gitu. Artinya yayasan ini terungkap yang menjadi motif, dan juga OOJ juga terungkap di mana mereka dibantu oleh OOJ ini. Dan ini sudah sangat cukup ya, motifnya sudah sangat jelas, dan juga para OOJ ini juga akan terungkap, dan itu sudah mutlak gitu. Dan jika semuanya sudah terungkap, kita sebagai netizen juga berpikir lagi nanti gitu. Jika mutlak ini adalah kebenaran, dan OOJ ini juga sudah mengaku, apakah masih pantas gitu kan ya untuk hukuman Pak Yosef hanya 20 tahun penjara.
Dan apakah ada masih kemungkinan gitu untuk Bu Mimin juga mendapatkan hukuman yang lebih berat dari Pak Yosep? Apakah di akhir nanti, apakah ada pengakuan dari Pak Yosep bahwasanya Pak Yosep hanya dipengaruhi oleh Bu Mimin dan dalang dari sebenarnya adalah Bu Mimin itu sendiri gitu? Dan bisa saja Pak Yosep hanya dihukum 20 tahun penjara dan malah Bu Mimin dihukum seumur hidup gitu. Dan menurut gue itu bisa aja terjadi ya teman-teman, jika semuanya sudah mengaku gitu. Dari OG-nya sudah mengaku, dari Pak Yosepnya juga akhirnya mengaku gitu. Jika dalam kasus ini ceritanya Pak Yosep sudah menyerah dan mengaku bahwasanya dipengaruhi oleh Bu Mimin untuk melakukan hal ini, itu bakal hukuman berat banget untuk Bu Mimin ya teman-teman. Bahwasanya kita di sini mencari otak pelakunya gitu. Dan orang yang kita anggap adalah sebagai benar-benar dalangnya bisa jadi justru Pak Yosep di sini adalah pion utama dari seorang dalang yang di sini kita tidak tahu bahwa Pak Yosep ini hanyalah sebuah pion besar yang menjadi boneka, yang bisa jadi amarahnya gitu kan ya dimain-mainkan agar ia bisa membunuh istrinya sendiri kan kayak gitu, bahkan membunuh anaknya sendiri yang ia sayangi. Di sini ada keyakinan gue pribadi ya teman-teman, segila-gilanya Pak Yosep, menurut gue kemungkinannya kecil untuk ia melakukan hal tersebut. Namun menurut gua kemungkinannya bisa menjadi besar jika ada orang yang mengompor-ngompori beliau gitu ya untuk melakukan hal tersebut. Itu adalah pemikiran dari gue ya teman-teman. Karena kalau gue lihat dari pribadi track record dari Pak Yosep, meskipun bandel misalkan kayak gitu ya, suka main cewek segala macam gitu kan ya, sepertinya tidak sampai dia terlewat sampai seperti itu jika tidak ada trigger atau orang yang mendorong beliau untuk melakukan hal tersebut. Itu menurut gue pribadi ya teman-teman. Silakan teman-teman berkomentar menurut dari pemikiran teman-teman sendiri. Segitu ya dari gue, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinas teman-teman.